dengerin kasar, foto tuh firman kayaknya yuk, keren malam gitu, hari kayaknya dengerin firman. kekinian. Kadang aduh itu mah nggak banget ada firmannya. Ya nanti kita bisa, jangan bentar ya, mami baca ini ayatnya, nggak begitu. Coba ambil prinsipnya, kemudian bisa sampaikan kepada mereka gitu. Jadi nggak dikasih ayat terus gitu loh, kayak orang khotbahin. Lalu ada gaya hidup yang hedon ya, misalnya pakai duit lah, makan nggak mau di tempat yang murah, kita mau yang tempat mahal. Kemudian makanan orang semua difotoin, lalu kita komentarin gitu ya. Kamu apa sih makan kayak begitu? Ya nggak bener tuh, sekarang anak-anak zaman sekarang cari follower lah, makanan di foto-foto lah, flexing lah, apalah. Jadi yang kita komentarin tuh gaya hidup hedonnya gitu, dan mereka biasanya nggak seneng gitu ya, kalau misalnya hal-hal yang mereka sedang anggap itu kekinian keren itu dikomentarin ya. Nah tapi juga jangan kita menghindar ya, jangan ngomong itu deh, nanti kalau misalnya ngomong itu malah jadi nggak ada suasana sejuk gitu ya. Coba kita rasakan seperti apa kalau misalnya disenggol dia langsung marah, kita jangan senggol dulu ya. Misalnya nih, kita mau ngomong sama anak kita yang ngerokok gitu ya, kalau disenggol soal rokoknya dia langsung ngamuk, marah gitu ya. Apa sih, udah bawel banget sih ngomongin rokok, paling nggak demen nih kalau ketemu ngomongin kayak gitu. Jangan senggol lagi soal-soal kayak gitu ya, karena masih banyak hal-hal yang lain yang kita bisa bicarakan bersama-sama. Soal rokoknya, soal dia pulang malam sama siapa atau pacarnya, kita nggak usah senggol dulu ya. Tapi ngomong itu kan gimana gitu, oh gitu, terus tadi makan apa aja, hal yang netral aja kan, baru mau membangun ya. Nanti kalau udah mulai lebih dekat lagi, akhirnya sebenarnya dia tuh tahu, begitu ketemu kita ya, yang udah sering ngomong nih soal yang sensitif itu, dia udah pasang kuda-kuda nih, ngomongin ini langsung gue ngomong ini balasnya gitu loh. Tapi kita nggak senggol, akhirnya dia rasa kayak relax, ternyata kali ini kan ngomongin itu ya, banyakan cuma dengerin, banyakan bertanya gitu ya. Enak juga, boleh deh lain kali ketemu lagi. Jadi ada hari-hari lain untuk kita ketemu. Jadi nggak harus, wah hari ini saya boleh ketemu sama dia cuma setengah jam nih ya. Ya udah ketemu mintanya udah lama, kayak ngemis lagi minta waktu sama nih anak nih. Begitu saya pakai waktu yang sangat sempit ini, yang berkualitas judulnya kita ya. Tapi kemudian isinya semua firman, semua jadi bete, dan tidak ada lagi waktu ketemuan yang lain. Dia nggak mau kasih, sibuk terus pokoknya. Tapi kalau dia rasa relax sama kita, isinya cuma makan apa, dia rasa enak juga nih ya, seru juga nih sama si papi nih, bagian nggak diocehin terus gitu. Kapan kau punya waktu lagi? Boleh, papi misalnya kapan? Begitu tuh jawabnya ya, karena dia rasa aman, relax kalau ketemu kita, nggak tegang terus bawaannya. Jadi kita hadapi, jangan menghindar. Betul. Tapi kita tahu ini strategi untuk menjangkau dia, untuk memuridkan dia pada waktunya. Bicarakan, kasih pandangan ya. Jadi kadang-kadang tuh ada orang-orang yang agak susah ya untuk kita tuh jangkau ya. Udah belum apa-apa nggak mau ngomongin ini ya, apa ya, kita harus adakan peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah, di 2 Korintus 10:5 bilang begini. Ini ayat bisa dipakai untuk kita doakan dan melakukan peperangan rohani untuk sebelum pertemuan dengan orang tersebut. Yang dengan anak kita atau dengan istri kita atau yang suami kita yang waduh pokoknya susah lah. Kami aku mematahkan setiap siasat dari anak kita gitu ya, dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan dia untuk menentang pengenalan akan Engkau Tuhan. Aku menawan segala pikirannya dan menaklukkannya kepada Engkau Kristus Yesus gitu. Jadi kita bisa melakukan peperangan rohani dengan memakai ayat ini ya. Semua keangkuhannya apa aja, misalnya dia nggak mau untuk dibilangin, dia punya prinsip-prinsip, dia bangga dengan penampilannya, dia bangga dengan rokoknya dan sebagainya ya. Tapi kita mungkin nggak ngomongin soal itu ya, soal hal-hal yang sensitif buat dia. Tapi tiap kali kita bawa di dalam doa, sehingga ketika kita ketemu sama dia,
hatinya sudah dilembutkan dan dia hatinya siap untuk menerima benih-benih firman yang akan kita taburkan di dalam hikmat Tuhan yang akan Tuhan berikan pada kita. Oke, berikutnya. Jadi apa sih yang kita harapkan dari memuridkan keluarga itu? Ada 3 hal yang saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengenal Allah. Mengenal Allah sebagai apa? Sebagai pencipta alam semesta. Artinya kita menyembah kepada yang menciptakan, bukan ciptaannya. Jadi kita itu diciptakan oleh Tuhan itu ada ordonya, ada urutannya. Di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan kemudian Adam dan Hawa diperintahkan untuk menaklukkan dan menguasai seluruh ciptaan Tuhan. Jadi ada Tuhan yang menciptakan, ada manusia yang diciptakan menjadi ciptaan yang paling mulia dari seluruh ciptaan, dan kemudian seluruh ciptaan Tuhan ada di bawah kaki daripada manusia. Nah, kalau ini dibalik, saudara, kita kemudian akan menjadi ordo yang terbalik, maka seluruh tatanan yang diatur oleh Tuhan itu menjadi rusak, dan kita akhirnya ada di bawah ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan itu termasuk dalam kerjaan, di dalam kita berkarya dan sebagainya. Akibatnya apa? Kita akan menjadi orang yang stres karena kita tidak di bawah otoritas yang benar, tetapi kita ada di bawah ciptaan Tuhan. Nah, jadi yang pertama mengenal Allah ini adalah kita memperkenalkan atau menyampaikan bahwa Tuhan itu pencipta, dia berkuasa, dia mampu untuk melakukan semuanya, dan dia yang menentukan semuanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain Allah menciptakan seluruh alam semesta, Tuhan itu memelihara dan menjaga. Nah, ini menjadi satu kekuatan kita bahwa Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu secara personal ya datang kepada kita, menyebut nama kita satu persatu. Bahkan Tuhan memberikan ilustrasi juga. Dia meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Nah, kalau waktu anak-anak masih kecil atau mungkin kondisi kita sedang dalam kesulitan, saat sakit, saat takut, ajak berdoa. Karena doa itu membawa kita, terutama anak-anak yang masih kecil, itu membawa dia senantiasa berharap kepada Tuhan. Dan Allah yang hidup, dia adalah mendengar, menjawab doa kita, dan anak belajar mengenal dan berhubungan dengan Tuhan. Jadi menanamkan kebenaran-kebenaran itu pada waktu anak masih kecil itu sesuatu yang sangat baik ya, sangat tepat ya. Ketika anak sudah dewasa mungkin sedikit berbeda, tetapi paling tidak kita tahu bahwa Allah adalah pemelihara dan menjaga kita. Tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah Tuhan itu menebus hidup kita. Setia memberitakan Injil kepada anak kita itu penting. Jadi tidak semua orang yang ada di dalam rumah kita itu sudah menerima anugerah keselamatan. Apa yang kita perlu kerjakan adalah memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa Kristus sudah mati untuk semua dosa-dosa kita, dan hanya lewat karya penebusan Kristus kita diselamatkan. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ini Paulus kepada Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah kenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dari sejak kecil Timotius itu mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari ibu dan neneknya yang setia memberitakan firman Tuhan, sehingga ketika dia dewasa dia kenal kitab suci yang bisa memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan. Nah, hal yang penting juga itu membangun mesbah keluarga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa membangun mesbah keluarga itu bisa dalam kondisi formal atau informal. Dan kalau kita lakukan dengan setia, itu akan menjadi sesuatu benih yang luar biasa. Dan kita juga menjadi pelaku firman Tuhan ya. Jadi bukan hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi teladan. Menjadi teladan itu tidak artinya kita menjadi orang yang sempurna, tidak pernah salah, tapi kita mungkin up and down juga. Tapi ketika kita ada ketika sedang jatuh, kita bangkit lagi, kita minta ampun kepada Tuhan, kita hidup lagi di dalam kebenaran. Jadi menjadi orang Kristen itu adalah orang Kristen yang harusnya otentik ya, dalam artian apa adanya. Kita mungkin pernah jatuh, kita mungkin
bangkit kembali dan sebagainya. Tapi yang jelas kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, ada berkat yaitu mengandalkan Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dengan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan ini sebagai hasil daripada ketika kita terus-menerus menanam kebenaran dan mengajarkan kebenaran untuk takut akan Tuhan. Dan kalau semuanya itu boleh terjadi, saudara, semuanya itu next slide, kita hanya bisa berkata, demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Wow, luar biasa. Sip. Mungkin dalam kita memuridkan ya, orang-orang kadang-kadang ada orang-orang yang tidak mau mendengar, ya. Dan itu sangat mungkin terjadi dan kelihatannya pasti terjadi ya kalau kita memuridkan orang lain, ya, apalagi ke keluarga kita, ya, kita ajarin apa ini itu, kita nasihatin, kasih masukan, dia bilang enggak lah, itu kan you aja, ya saya sih bisa beda sama kamu gitu ya. Nah jadi hal-hal yang seperti itu apabila itu sampai juga terjadi di dalam pemuritan yang kita lakukan, kita hanya bisa berkata seperti Lukas 17 ayat 10 ya. Tapi saya cuma mau katakan yang tadi di ayat yang sebelumnya adalah andalkan Tuhan dan taruh harapan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah dapat pesan Tuhan untuk kita menyampaikan firman ataupun menyampaikan nasihat dan sebagainya kepada orang tersebut, sampaikan aja. Misalnya ya, anak kita mau pergi keluar malam gitu ya, lalu katanya dia mau dugem sampai besok jam 5 pagi baru balik gitu. Lalu kita kan nggak setuju. Kita berdoa di Tuhan, mesti gimana nih Tuhan? Ya, kita rasa kayaknya kita harus ngomong sebagai orang tua. Kita nggak setuju, ngomong aja. Ya, jangan ditunda. Ya, kita bilang, Mami nggak setuju kamu pergi. Ya, kenapa Mami nggak setuju sih ngatur-ngatur? Ya, Mami ngatur kamu, bukannya ngatur sebenarnya. Mami sedang melakukan tugas Mami sebagai wakil Tuhan untuk kamu. Karena Mami adalah orang tua kamu, Papi adalah orang tua kamu, dan kamu adalah anak yang Tuhan percayakan di dalam keluarga ini. Ya, dan kami adalah wakil Tuhan. Kami hanya menyampaikan apa yang kami concern dalam hidup kami. Ya, kalau dia tetap mau pergi, kita tinggal bilang, Tuhan, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Udah, itu urusan dia sama Tuhan. Orang-orang udah gede, ya, kita mau cegah-cegah, berebutan, kunci mobil, tarik-tarik baju dia, ya nggak bisa juga. Ya. Tapi dalam banyak kesaksian, saya bisa melihat ketika kita sudah sampaikan semua hal itu kepada mereka, dan kita melihat bagaimana Tuhan deal dengan dia. Kita anaknya sakit lah, nggak jadi pergi. Ntar temennya bilang, gantilah, udah hari lain, pokoknya besok nggak jadi pergi aja, pokoknya itu. Ya, jadi kita melihat tangan Tuhan sebenarnya membackup kita, asal kita melakukan peran kita sebagai orang tua. Ya, kita membangun hubungan sama dia. Kita sudah usahakan semaksimal mungkin. Tapi kalau anaknya nggak mau terima, itu urusan dia sama Tuhan. Jangan ganjelnya di kita. Ya, wow, dia kayak gitu ngomongnya apa? Berarti kita punya masalah. Ya, tapi lakukan apa bagian kita. Dan ketika kita sudah lakukan, masih nggak berhasil juga, kamu bisa bilang, sesungguhnya kami ini hanya hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadilah tentara Tuhan. Kamu mau ditempatkan dalam kondisi apapun, suasana apapun, hasilnya apapun, kamu cuma bilang, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sisanya terserah komandan kita. Oke? Kita masuk ke dalam pertanyaan. Apa saja Begitulah teman-teman yang baru kami dengarkan dari pengajar, bahwa kita melayani keluarga itu banyak tantangannya. Kadang-kala sulit untuk diterima oleh anak kita atau keluarga kita.
Yang penting kita sudah melakukannya. Kita sudah menyampaikan apa yang menjadi tugas kita dari Tuhan untuk anak-anak kita. Jadi perlu kita berhikmat, perlu kita sampaikan kalau itu memang tugas kita sebagai orang tua yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kita harus selalu melakukan yang terbaik, melakukan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus memberikan atau memberitakan Injil kebenaran itu kepada dia, agar anak-anak itu juga tahu yang benar itu apa sih dari orang tua kita. Kita harus memberikan suatu pelajaran dari firman Tuhan kepada dia, tapi dengan cara berhikmat. Jangan saat dia datang terus kita selalu langsung firman yang kita berikan, tapi mari kita berikan dia waktu untuk berpikir. Mari kita selalu menghargai dia, kita berikan dulu dia kenyamanan dengan kita. Saat dia udah nyaman dengan kita, disitulah kita bisa menjadi teman yang baik bagi dia. Hanya itu teman-teman.